Berbicara tentang kita merelakan hari-hari kita untuk diremukkan oleh Tuhan. Berbicara hari-hari kita yang sadar Tuhan bekerja, membentuk, menempa, mencungkili, bahkan memotong bagian-bagian yang tidak Tuhan sukai. Itulah yang Tuhan mau. Supaya apa tujuannya? Supaya Tuhan bisa melihat, terbangun dengan baik, berdiri dengan baik, mengangkat tangan di hadapan Tuhan dengan baik, mengangkat hati di hadapan Tuhan dengan baik, menyembah dengan baik di hadapannya. Hatinya makin lama makin murni. Hatinya di dalam itu makin tidak ada campuran-campuran lagi. Hatinya tidak ada bagian yang keras-keras, tetapi penuh dengan kelembutan. Di dalamnya makin terasa bagian-bagian yang dulu begitu keras hati, yang dulu ada kesombongan, yang dulu gampang putus asa, sekarang tidak terlihat lagi, tidak terasa lagi. Kenapa? Karena terbangun sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam batin kita. Karena itu pada hari-hari terakhir ini, biarlah Tuhan menemukan engkau sebagai orang-orang yang rampung, orang-orang yang tuntas, orang-orang yang selesai, sehingga tangan Tuhan mengerjakannya dengan baik di hadapannya. Karena itu saudara, biarlah Tuhan itu menemukan hatimu yang terus terbangun di hadapannya, sehingga engkau makin lama makin kuat di hadapannya. Sebelum makin lama makin kuat di hadapan Tuhan, biarlah engkau makin lama makin dalam. Sebelum engkau makin lama makin dalam, biarlah engkau makin lama makin hening di hadapan Tuhan. Kekokohan, kekuatan, sesuatu yang dibangun itu bukan apa yang muncul di permukaan, tetapi apa yang menjadi pondasi dalam hidupmu. Ada orang yang gampang membangun pondasi dengan gampang, lalu segera membangun bagian atasnya. Kalau saya lebih suka membangun pondasi bagian bawahnya. Seperti tanaman, sebelum dia bertunas ke atas, dia sebenarnya membangun akar yang lebih dalam. Membangun akar dengan kuat, membangun akar menjadi prioritas. Harusnya umat Tuhan belajar seperti tanaman-tanaman itu. Harusnya kita semua mengerti bahwa membangun kedalaman itu adalah hal pertama dan utama. Kedalaman itu hal pertama dan utama di hadapan Tuhan. Apa yang dibangun Tuhan tak tergoyahkan, tetapi apa yang dibangun manusia gampang goyah. Apa yang dibangun Tuhan itu akan menjadi kokoh, tetapi apa yang dibangun manusia tidak akan kokoh. Keheningan itu adalah awal daripada kedalaman. Keheningan itu adalah bagian pertama yang umat Tuhan harus kerjakan. Karena itu saudara, mari kita lihat ayatnya dalam Matius 7 ayat yang ke-13-14. Matius 7 ayat 13-14 berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Ayat ini mengajar tentang bagaimana pintu yang sempit. Berbicara tentang kesendirian. Kesendirian dengan Tuhan. Berbicara dengan tidak ada kegiatan. Berbicara duduk diam. Berbicara duduk, tidak ada satu keinginan, tidak ada agenda, tidak ada sesuatu apapun. Duduk diam, hanya duduk diam, hanya untuk Tuhan. Tidak ada permintaan, tidak ada sesuatu yang kita harapkan, hanya duduk diam dan menikmati hadirat Tuhan.